Novel 12 Tangkai Karya Jawija, episode 127. Lelah. Suatu pagi, Insa dan Hanafi mendapat telepon dari rumah utama mengabarkan bahwa baby sister Mirna baru saja jatuh dari tangga dan kakinya tergilir tidak bisa berjalan. Atas perintah dari Hanafi, Pak Tono segera membawanya ke rumah sakit agar Mirna segera mendapatkan pengobatan dengan cepat. Hanafi pun kebingungan karena selama ini Mirna yang mengasuh Kansa. Hanafi dan Insa pun selalu disibukkan dengan berbagai pekerjaannya. Tidak mungkin juga kalau mereka menyewa jasa baby sister baru untuk Kansa, mengingat sifat Kansa yang tak akan mudah bergaul dengan orang asing yang tak pernah ia temui. Untuk itu, Insa memutuskan untuk mengasuh Kansa selama beberapa hari sampai Mirna dinyatakan sembuh dan dapat berjalan lagi. Pagi itu pun Kansa dijemput oleh Hanafi ke rumah mewah Insa. Kansa akan tinggal di sana selama beberapa hari ke depan. Kansa yang tak pernah datang ke rumah Insa pun senang. Ia bahkan berlarian di dalam rumah yang luas itu, sempat menyuruh seorang pembantu untuk membantu mengasuh Kansa. Tapi Kansa terlihat takut-takut, bahkan tak mau mendekat. Setiap bertemu dengan para pembantu Insa di sana, Kansa selalu berlindung di belakang Insa maupun Hanafi. Ia masih terlihat takut bertemu dengan orang-orang yang tak pernah ia temui. Tepat di hari itu juga, jadwal Insa berkunjung ke area pabriknya, sekedar mengecek segala aktivitas dalam pabrik, apakah semua berjalan lancar. Sedangkan Hanafi akan pergi keluar kota menemui klien barunya, dan tak dapat digantikan oleh siapapun, mengingat klien yang satu ini adalah seorang investor terbesar di kota B. Hanafi pun harus menemuinya secara langsung dan tak mungkin juga ia membawa Kansa karena mungkin akan sedikit mengacaukan konsentrasinya nanti dalam bekerja karena keaktifan Kansa yang senang berlarian ke sana kemari. Akhirnya Insa pun membawa Kansa untuk ikut pergi ke pabriknya. Insa pikir hanya berkunjung saja dan Kansa tak akan mengganggu sama sekali aktivitasnya. Benar saja, Kansa di dalam pabrik hanya banyak terdiam, kadang bertanya pada Insa tentang alat-alat besar yang ada di hadapannya. Tangan Kansa juga selalu menggenggam erat tangan Insa saat berjalan-jalan di area pabrik. Siang harinya, Insa mengajak Kansa untuk memakan sesuatu di restoran. Insa memesankan Kansa satu porsi ayam goreng lengkap dengan nasi dan saus tomat. Di sana Insa cukup kewalahan menghadapi tingkah laku Kansa yang selalu berlari-lari tak tentu arah. Kadang ia memutari meja beberapa kali hanya untuk satu suap nasi. Lewat penuturan Mirna, memang Kansa sulit untuk makan. Setiap hari, Mirna harus membujuknya, memberikannya mainan atau apapun yang dapat mengalihkan perhatiannya dan duduk diam. Dengan cara itulah, Mirna perlahan menyuapinya. Terkadang Mirna harus main kejar-kejaran dengan Kansa sambil terus menyuapinya, hanya untuk menghabiskan satu porsi makanan. Seperti yang dilakukan Insa sekarang, ia harus membawa piring Kansa kemanapun Kansa berlari, sambil memberikan suapan demi suapan padanya. Insa sendiri belum makan apapun di siang itu. Ia mendahulukan untuk menyuapi Kansa, baru setelahnya ia akan memakan makanannya. 1 jam sudah Insa habiskan hanya untuk menyuapi Kansa. Lalu Insa yang sudah sangat lapar segera menyantap makan siangnya. Belum juga dapat separuh dari porsinya, Kansa sudah merengek ingin keluar dari resto itu dan ingin membeli mainan di ruko tepat di depan resto yang didatangi Insa. Ketika Insa memintanya untuk diam terlebih dahulu memberikan waktu untuknya makan, Kansa malah menangis dan menginginkan segera untuk pergi membeli mainan di tempat yang sudah ditunjuk-tunjuk dengan jari kecilnya itu. Insa pun hanya memakan sedikit dari porsinya. Melihat Kansa yang menangis, ia segera menyudahi acara makannya dan segera menemani Kansa pergi ke toko yang ditunjuknya. Di sana Kansa membeli berbagai mainan seperti Lego, Barbie, boneka, dan masih banyak lainnya. Insa sengaja membelikan banyak mainan agar Kansa senang dan lebih banyak bermain, karena Insa masih harus melakukan kunjungan ke beberapa pabriknya. Hari itu Insa hanya menyelesaikan 2 kunjungan saja. Sebenarnya total kunjungan yang harus dilakukan hari ini ada 6 pabrik, tapi Insa yang kewalahan dengan sikap Kansa membuatnya mengurungkan niatannya untuk melakukan kunjungan lagi dan memulainya lagi esok hari. Malam itu Hanafi belum pulang.
Insa masih disibukkan dengan menemani Kansa bermain hingga hampir larut malam. Kansa bahkan belum menunjukkan rasa kantuknya, membuat Insa yang sudah lelah memaksakan dirinya untuk terus menemani Kansa sampai ia tertidur. Di jam 11 malam, Kansa baru bisa tertidur ketika Insa berinisiatif untuk memberi Kansa segelas susu dan membacakan sebuah dongeng sebelum tidur. Dari itulah, Kansa pun akhirnya bisa terlelap di kamar Insa. Di jam itu juga, ternyata Hanafi baru saja tiba dari luar kota, menyelesaikan rapat dengan para klien barunya. Hanafi membuka pintu kamar dan mendapati banyak mainan berantakan di bawah lantai, juga Kansa yang sedang tertidur di tengah tempat tidurnya. Sedangkan Insa berada di sampingnya, masih terjaga dengan mata yang sedikit tertutup karena rasa kantuk dan lelah yang dirasakannya. Hanafi mengucup kening Insa dan mengusap-ngusap lembut beberapa kali puncak kepalanya. "Kenapa kau belum tertidur?" Baru saja aku mau tertidur dan kau datang sayang." "Kansa baru saja tertidur," jawab Insa sekenanya sambil mencoba membuka matanya yang sudah sangat berat. Dia baru tertidur selarut ini. Ya, aku sudah berkali-kali membujuknya untuk tidur, tapi dia masih asik dengan mainannya. "Maafkan aku sayang, aku merepotkanmu dengan membawa Kansa ke sini." Hanafi duduk di samping Insa dengan wajah penyesalannya, memandang Insa dengan penuh rasa bersalah. "Tak apa sayang, mau bagaimana lagi? Aku cukup menikmati kegiatan baruku ini," jawab Insa sambil meringis tipis. "Besok aku akan menyewa jasa babysitter sayang, agar kau tak sampai seperti ini. Kau terlihat sangat lelah." "Kansa tak akan semudah itu mau dengan orang yang belum pernah ditemuinya sayang. Kau tahu sendiri sifat Kansa yang satu itu. Bahkan dia saja belum akrab dengan para pembantu di sini." "Kau memang benar sayang, tapi bagaimana nanti denganmu? Kau bisa kelelahan. Besok aku masih harus berangkat ke kota A untuk meresmikan anak cabang baru di sana." "Tak apa sayang, aku akan mengajak Kansa lagi besok. Tenanglah, bukankah ini hanya beberapa hari saja?" "Kau akan kemana besok?" "Aku masih harus melakukan kunjungan ke 4 pabrikku yang lain sayang. Hari ini aku hanya bisa mengunjungi 2 pabrik saja, karena Kansa yang terus merengek meminta pulang padaku. Aku tak bisa meneruskan perjalanan menuju pabrik-pabrik yang lainnya, dan besok aku akan memulainya lagi. Maafkan aku sayang, sungguh maafkan aku. Aku akan membawanya bekerja setelah aku selesai meresmikan kantor cabang besok, agar kau dapat melakukan pekerjaanmu lagi tanpa terganggu. Tapi untuk besok maafkan aku masih harus keluar kota lagi. Tak mungkin aku membawa Kansa, karena kau tahu kan, kota A sangat jauh, membutuhkan beberapa jam untuk sampai di sana. Aku takut nanti Kansa mengajakku untuk pulang, sementara berbagai jadwalku di kota A sudah tertata, bahkan dengan jam-jamnya yang harus aku tepati. Hanafi menghentikan kalimatnya ketika melihat Insa yang ternyata sudah terlelap di sampingnya. Hanafi bahkan tak tahu sejak kapan Insa mulai terlelap, dan apakah Insa mendengar semua penuturannya tadi. "Maafkan aku sayang, kau tak pernah terlihat lelah seperti ini. Pasti Kansa telah banyak merepotkanmu. Pasti kau sangat lelah hari ini. Tidurlah, aku mencintaimu." Hanafi menyelimuti Insa lalu mencium kedua pipinya. Lalu ia segera membersihkan diri dan ikut terlelap juga di samping Kansa kecilnya. Bersambung.